Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabil huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumuddin, amma ba'd. Sahabat Al-Musarih rahimakumullah, tidak terasa pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki detik-detik akhir menuju Ramadan yang akan meninggalkan kita. Berat rasanya, sedih rasanya, kecewa rasanya pada diri yang rasanya belum maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan yang mulia ini. Kendati pun begitu, kita harus terus memaksimalkan sisa waktu demi waktu, hari demi hari yang akan berlalu dan Ramadan akan meninggalkan kita. Yakni tidak lain dan tidak bukan tentunya dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak amal soleh, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali amal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sisa akhir Ramadan ini. Banyak majelis ilmu, kita hadir di madrasah, hadir di halaqah-halaqah Quran, hadir di majelis-majelis ilmu, yakni untuk meningkatkan ilmu kita, menambah wawasan kita, yang insya Allah akan menyebabkan kita bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca kalam-kalam para ulama, kita perdalam nasihat-nasihat para sahabat Nabi, hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat yang memang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengutip salah satu nasihat dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kita akan kutip kali ini dari dalam kitab Nasaihul Ibad, yang dimana qala Umar radhiyallahu an, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-buhuru arba'atun, bahwa lautan itu ada 4. Al-hawa bahru dzunubi, yakni yang pertama adalah al-hawa bahru dzunub, lautan yang pertama adalah lautan hawa nafsu, lautan dosa, yang dimana yang poin pertama, lautan dosa ini banyak disebabkan oleh hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Sejatinya kita bukan memusuhi hawa nafsu, tapi hawa nafsu adalah anugerah ilahiyah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia, tapi bukan untuk mengikuti kehendak manusia, tapi untuk diarahkan agar hawa nafsu ini tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berhati-hati yang menjadi sumber lautan dosa, yakni kita banyak yang tenggelam pada hawa nafsu ini. Yang kedua, wan nafsu bahru syahwat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa lautan yang kedua yakni adalah lautan syahwat yang bersumber dari nafsu birahi, yang mendorong seseorang untuk mencari kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada setiap insan, seperti kenikmatan setelah menikah, kenikmatan kita bercanda tawa dengan pasangan yang halal, itu adalah lautan syahwat. Namun apabila lautan syahwat ini kita arahkan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan thariqah para ulama, insya Allah maka lautan syahwat ini akan menjadi ladang pahala untuk kita dan tidak akan menjadi ladang dosa yang akan memasukkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Dan lautan yang ketiga adalah wal mautu bahrul a'mari. Yang ketiga adalah lautan umur. Yakni lautan umur adalah maut. Bahwa umur ini ibaratkan lautan dan maut yang akan memisahkan. Kita punya kuota usia yang terbatas, semua punya titik-titik yang berbeda yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kuota yang Allah sediakan kepada setiap hamba-Nya. Oleh karena itu lautan usia ini, lautan umur ini harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan tujuan kita hidup di alam dunia ini. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita arahkan, kita kendalikan semua lautan ini dengan keimanan. Dan yang terakhir kata Umar, wal kubru bahrun nadamah. Dan yang terakhir, lautan yang terakhir adalah lautan kubur, yakni lautan kubur atau alam barzah, lautan penyesalan. Betapa banyak manusia yang mengingat dosa-dosanya, menyesal akan segala perbuatan yang telah dilakukan ketika mereka sudah masuk ke dalam kubur. Ini disebut lautan penyesalan, yang banyak manusia ingin kembali kepada dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk tunduk kepada aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kesempatan kita, sahabat Al-Mustari rahimakumullah, kita manfaatkan sisa usia kita di dunia ini untuk menyeberangi semua lautan yang Allah ciptakan. Lautan yang kita harus manfaatkan seperti apa kata Sayyidina Umar, tapi melewati semua lautan tadi dengan penuh keimanan, dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan penuh perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Adapun kita berdosa dan kita tidak bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al-Mustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.